kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 29 ayat 2. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua ciptaan di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Matahari diciptakan dengan keagungan, dengan sinarnya yang begitu terang, memberikan kehangatan, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk di bumi, adalah menggambarkan kemuliaan, menggambarkan kehangatan cinta kasih Allah, dan menggambarkan juga bagaimana dahsyatnya kalau Tuhan itu marah menghanguskan segala sesuatu. Maka melalui matahari kita melihat Allah itu adalah Allah yang begitu berkilau, yang begitu mulia, yang jauh melebihi dari semua hal yang ada di dunia. Demikian juga bulan. Bulan diciptakan menggambarkan kelembutan, cinta kasih Allah dan keindahannya, yang bersinar begitu lembut memberikan keindahan. Gunung-gunung diciptakan menunjukkan kekokohan, kekuatan, kedahsyatan Tuhan. Dan demikian juga samudra raya yang diciptakan menggambarkan kemahaluasan dan juga kebesaran Tuhan yang tidak terselami dan juga yang tidak dapat diukur oleh akal pikiran manusia. Dan di atas semua ciptaan itu, maka mahkota ciptaan diciptakan oleh Tuhan adalah manusia, diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah untuk satu tujuan, supaya melalui manusia itu kemuliaan Allah dinyatakan kepada seluruh ciptaan dan juga seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka kalau itu yang menjadi tujuan daripada Allah, maka tidak boleh seorang pun manusia yang mau mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Karena kalau di mana ada orang memuliakan diri sendiri dengan maksud meninggikan diri lebih daripada orang lain, maka kemudian itu adalah pemberontakan di mata Tuhan. Karena dia jatuh ke dalam kesombongan. Dan firman Tuhan yang menyatakan oleh Petrus mengatakan Allah melawan orang-orang yang congkak. Dan kemudian di mana ada orang meninggikan diri, di sanalah akan ada perselisihan, di sanalah akan ada perseteruan, dan dilanjutkan juga dengan pertikaian yang saling memusnahkan satu dengan yang lain di antara manusia. Seseorang yang mau mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri, dia kemudian akan melupakan Tuhan, bahkan memakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi dirinya, dan itu adalah pemberontakan di mata Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan melalui pikiran kita, supaya segala hal yang kita pikirkan adalah segala hal yang indah hanya untuk memuliakan Tuhan. Melalui perkataan-perkataan kita, dengan berkata benar, berkata jujur, berkata membangun persekutuan, berkata senantiasa positif, dan menghargai orang lain, berkata senantiasa bersyukur dan tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Ini juga memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Segala hal yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan kehidupan bersama kepada semua orang, membangun persekutuan yang rukun. Selanjutnya mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pemberian yang telah dianugerahkan kepada kita. Melalui hidup pribadi kita, mungkin melalui kepintaran kita, hendaklah kita memuliakan Tuhan, bukan kita pakai untuk menipu dan menyengsarakan orang lain. Melalui kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jangan kita pakai untuk menindas orang lain, atau malah kita pakai untuk menyenangkan diri sendiri dengan melakukan korupsi dan penipuan-penipuan.
Dengan demikian kuasa yang ada pada kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi adalah alat pemuasan diri dan untuk memuliakan diri sendiri. Demikian juga kekayaan. Kalau Tuhan menganugerahkan kekayaan kepada kita, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kekayaan itu kita persembahkan untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan kemudian menolong sesama sehingga kekayaan yang ada pada kita menjadi berkat. Maka dalam segala hal, mari kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika segala hal kita lakukan adalah seperti untuk Tuhan, maka ketika kita berpikir, ketika kita berkata, ketika kita berbuat, semua kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kepintaran, kepintaran itu juga kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan pangkat dan jabatan serta kuasa, kuasa, jabatan, dan pangkat itu juga kita pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan juga menganugerahi kita dengan harta berlimpah, harta kekayaan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kepada Tuhan saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala hal yang Tuhan beri kepada kami. Maka kami mau kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah juga pengertian, hikmat, kepintaran, pangkat, jabatan, dan harta yang Tuhan beri kepada kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.